Setelah penampakan Kristus, setelah materai, setelah sangkakala, sekarang kita mulai masuk ke dalam cawan yang akan ditumpahkannya. Kita baca Wahyu 15. Kita baca bersama-sama dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 yang terakhir. Wahyu 15, 1, 2, 3. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala raja. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikan pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Ya Bapa, kami sudah membaca firman yang telah Engkau berikan kepada Yohanes dan Yohanes berikan kepada kami, suatu penglihatan yang dinyatakan kepada kami apa yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi, yang akan sampai pada puncaknya pada saat kedatangan anak-Mu yang kami kasihi yang kedua kali. Kami begitu merindukannya, kami begitu menantikannya, dan kiranya firman-Mu boleh memperlengkapi setiap umat Tuhan, setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga kami boleh hidup takut akan Tuhan, tahu untuk apa kami ada di zaman ini. Tuntunlah ya Tuhan, perlengkapilah setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ada benang merah, ada tema dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Temanya yaitu mengenai kerajaan Allah. Tuhan Yesus ketika datang dalam dunia ini, kerajaan Allah yang terus diberitakan, disampaikan. Bahkan ketika murid-murid diutus dua-dua untuk ngapain? Untuk memberitakan kerajaan Allah akan datang. Kerajaan Allah sudah datang. Terus disampaikan, bahkan di perjanjian lama pun mempersiapkan kedatangan kerajaan Allah. Saudara, dalam Daniel kedua, Nebukadnezar melihat sebuah patung. Patung yang kepalanya dibuat dari emas murni, lalu dada dan lengannya terbuat dari silver, dari perak, perut dan pahanya dari perunggu, kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Dan patung ini menggambarkan kerajaan-kerajaan dunia yang berurutan yang akan datang kemudian. Artinya saudara, dari penglihatan ini adalah kejayaannya akan semakin berkurang. Kualitasnya semakin berkurang. Tetapi kekuasaannya akan bertambah. Saudara tak ingat ya, lambang ketika memijakkan kakinya itu adalah lambang kekuasaan. Kekuasaannya akan bertambah. Setelah datangnya Babel, kemudian datangnya Media Persia. Setelah datangnya Media Persia, kemudian datangnya Yunani. Setelah datangnya Yunani, kemudian datangnya Roma. Kemudian ada sebuah batu yang bukan perbuatan manusia dikatakan.
menimpa kaki yang terbuat dari besi dan tanah liat itu, dan meremukkannya berkeping-keping. Pada masa kekaisaran keempat, yaitu kekaisaran apa saudara? Dari penglihatan ini, yang keempat, kaki. Sebagian besi, sebagian tanah liat. Kerajaan apa ini? Roma. Kerajaan Roma. Di kerajaan Roma ini, batu itu muncul. Dan kemudian meremukkan kaki ini. Kemudian menjadi besar dan memenuhi seluruh bumi. Dan batu itu adalah kerajaan Kristus. Pada zaman kekaisaran Roma, kerajaan Kristus dimulai dari hal sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak dianggap orang, dari sesuatu yang kecil kemudian meluas sampai ke seluruh bumi. Dan di sepanjang zaman ini saudara, Injil akan menang melawan kerajaan-kerajaan dunia. Mungkin ketika saudara melihat pembukaan Olimpik, saudara melihat, wah, dunia sudah seperti ini. Bagaimana mengenai kerajaan Allah? Kok kayaknya sudah kalah? Kerajaan dunia begitu punya alasan dengan kepalsuan ditutup sana sini, menyuarakan propagandanya. Saudara, Daniel 2 menyampaikan kepada kita bahwa Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan pernah hancur. Daniel 2 katakan, Dia akan meremukkan segala kerajaan dan mengakhirinya. Dan kerajaan Kristus akan berdiri sampai selama-lamanya. Daniel 2 katakan. Daniel menyatakan bahwa kerajaan Kristus akan menghancurkan kerajaan-kerajaan duniawi yang jahat. Dan kitab Wahyu menyampaikan kepada kita dengan detil penghancurannya itu bagaimana. Yaitu dengan detil, dengan materai, dengan sangkakala, dengan cawan yang ditumpahkannya. Kalau Daniel, gambaran besarnya. Kitab Wahyu, detilnya disampaikan kepada kita. Ketujuh materai menyatakan bahwa Kristus sedang menghakimi untuk menahan kekerasan dunia terhadap gereja. Walaupun ada kekerasan dunia terhadap gereja, tetapi itu Tuhan masih tahan. Sehingga umat Allah bisa melewati dunia ini dengan aman menuju surga. Tidak ada yang dapat membahayakan jiwa mereka. Bahkan ketika fisik mereka pun harus bertemu dengan api, dengan kematian, dengan apapun. Tapi mereka tetap aman di tangan Tuhan. Ketujuh, materai. Ketujuh, sangkakala, memperingatkan bangsa-bangsa akan penghakiman terakhir. Sangkakala itu dengan suara yang nyaring dibunyikan. Itu memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Sangkakala dibunyikan. Ketujuh cawan adalah pencurahan penghakiman terakhir untuk menghancurkan kuasa-kuasa yang jahat yang menolak untuk bertobat. Dan perhatikan urutannya saudara, itu enggak sembarangan. Materai itu penahanan, dimateraikan dulu. Kemudian ada sangkakala, itu peringatan. Cawan itu penghancuran. Ada penahanan terlebih dahulu, bahkan di awalnya dikatakan malaikat-malaikat yang pergi untuk menahan di keempat penjuru. Sampai orang-orangnya dimateraikan. Dan kemudian materai itu dibukakan. Dan kemudian ada sangkakala, itu merupakan peringatan, lalu penghancuran. Jadi penahanan, peringatan, lalu penghancuran. Urutannya seperti itu. Dan ini menimpa semua kekuatan duniawi yang bangkit melawan Kristus. Dan ini akan terus terjadi sampai penghakiman terakhir yang menyingkirkan semua perlawanan. Dan kerajaan Allah yang kekal sepenuhnya datang. Ini akan terus berlanjut dan semakin memuncak. Yohanes katakan dalam permulaan pasal 15, dan aku melihat suatu tanda lain di langit. Ini suatu kalimat yang kita lihat juga di Wahyu 12 sebelumnya. Dan ini menyatakan bahwa yang terjadi adalah terjadi di masa gereja. Bukan hanya di akhir penghujung zaman saja, tetapi terjadi di zaman gereja Tuhan.
William Hendriksen mengatakan, ketika orang fasik yang seringkali diperingatkan oleh sangkakala penghakiman terus mengeraskan hati mereka, maut akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam tangan Allah yang murka. Kemudian Yohanes melihat pemandangan yang luar biasa, dikatakan di ayat yang kedua, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Saudara ingat ya, pada zaman ini iblis berusaha untuk menyembunyikan kekalahannya. Kemenangan Kristus yang kita beritakan lewat yang adalah Injil, kabar baik, itu berusaha ditekan. Jangan kamu beritakan, jangan beritakan. Jadi yang diberitakan adalah kebohongan demi kebohongan. Menyatakan bahwa ini iblis lah, caraku, gayaku yang benar, yang bisa menang, yang membuat kamu bisa terus naik ke atas. Dia tutup kekalahannya, jangan sampai Injil disebarkan. Tetapi firman Tuhan menyatakan kepada kita kemenangan Kristus dan kemenangan umatnya di dalam Kristus. Dan mereka berdiri di lautan kaca ini yang bercampur api. Kita buka Wahyu 4 ayat 6. Ini pernah kita lihat sebelumnya sebenarnya lautan kaca itu. Wahyu 4 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Dan di hadapan tata itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tata itu dan sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Perhatikan ada apa di sini? Lautan kristal ya. Lautan kaca bagaikan kristal. Dan ada 4 makhluk. Ya. Karena ini yang kemudian keluar dari Wahyu 15. Lautan kaca bagaikan kristal itu ada di hadapan tata Allah di surga. Dan sekarang orang-orang kudus berdiri di tepi lautan kristal itu dalam jumlah yang begitu banyaknya. Mereka tiba dengan selamat setelah melalui penderitaan di dunia, di bumi, dan sekarang mereka selamat tiba di sana. Saudara, laut adalah lambang apa? Ingat, kekacauan, lambang kejahatan. Dari lautlah. Dari laut, di tepi laut itu naga itu ngapain? Panggil binatang-binatang buas. Dari laut naga memanggil binatang buas pertama untuk meneror umat Tuhan. Dan ombak yang mengamuk itu kini telah diredakan. Ini menunjukkan bahwa Allah telah menang atas kejahatan dan dosa. Yohanes melihat visi apa? Lautan kristal. Inilah juga yang Tuhan inginkan kita lihat, yaitu visi dari lautan kristal. Sebuah visi yang begitu mulianya tentang kuasa Allah yang berdaulat. Berdaulat sebagai pencipta dan kemenangannya sebagai penebus. Sekarang umatnya telah berdiri di tepi lautan kristal. Lautan kristal ini, saudara kalau lihat di sini mungkin, loh ini pertama kali ya muncul di kitab Wahyu. Tidak. Ini sudah muncul dan bahkan berbicara terus kepada kita dan kepada orang Israel. Lautan kristal adalah versi terakhir dari Laut Merah. Nah, sekarang saudara bisa tangkap. Lautan kristal adalah versi terakhir dari Laut Merah. Laut Merah adalah di mana Tuhan membebaskan bangsa Israel. Mereka yang dalam perbudakan dilepaskan, dibawa menyeberangi Laut Merah, dipimpin oleh Tuhan. Laut Merah adalah di mana Tuhan membebaskan bangsa Israel dan tentara Firaun juga lewat Laut Teberau, Laut Merah, tapi mendapatkan perlakuan yang berbeda pada zaman Musa. Laut kristal adalah versi terakhirnya. H.B. Sweet mengatakan, Eksodus orang-orang kudus dari Mesir rohani telah membawa mereka melewati Laut Merah kemartiran, yang sekarang ditukar dengan lautan kristal surga. Lautan kaca bercampur dengan api. Lautan kaca bercampur dengan api. Lautan kaca yang bercampur api inilah yang dilalui oleh para martir dan mereka selamat. Perhatikan. Mereka melewati lautan kaca yang bercampur api dan mereka selamat.
pada musuhnya juga sama. Melewati lautan ini, apa yang terjadi? Binasa karenanya. Hal yang sama. Sama sebagaimana bangsa Israel yang luput dari tombak-tombak pasukan daripada kereta perang Firaun ketika air laut merah itu menenggelamkan musuhnya. Begitu juga orang-orang kudus Tuhan di surga sekarang berdiri di tepi lautan kristal. Mereka ngapain? Mereka memuji Tuhan. Muji Tuhan atas apa? Atas karyanya, atas perbuatannya telah membebaskan mereka. Mereka menyaksikan, mereka kagum akan Tuhan dan memuji kebesaran Tuhan. Memuji Tuhan atas kuasanya, memuji Tuhan atas kebenarannya yang menyelamatkan mereka. Setelah di zaman Musa, setelah orang Israel menyeberangi Laut Merah, mereka memuji Tuhan, mereka bernyanyi dalam kata-kata yang panjang. Musa memuji Tuhan. Setelah orang Israel menyeberangi Laut Merah, orang Israel memuji Tuhan. Mereka menyanyi memuji Tuhan atas keselamatan yang Tuhan adakan. Begitu juga di sini mereka memuji Allah. Mereka dikatakan menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah. Karena memang sama. Yang satu adalah gambaran, bayang-bayang. Yang satu adalah realita yang dialami oleh setiap orang percaya yang punya identitas sebagai orang martir. Nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Nyanyian baru yang mereka nyanyikan. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Kemudian apa yang terjadi? Yohanes melihat tempat kudus. Dikatakan bait suci. Dikatakan kemah kesaksian terbuka. Sepanjang perjalanan orang Israel di padang gurun, kemah suci berada di pusat daripada orang Israel. Baik ketika mereka berkemah, 3 suku di utara, 3 suku di selatan, 3 suku di timur, 3 suku di barat. Kemah suci di tengah. Baik ketika mereka memulai perjalanan, tetap bait suci di tengah sebagai pusat. Dan ini menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Ini menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah mereka. Ini menyatakan kesetiaan Tuhan kepada umatnya Israel. Dan ini yang menentukan kemenangan umat Tuhan, yaitu Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, kalau gereja tidak ada kehadiran Tuhan, gereja itu boleh ada, boleh tidak ada. Nggak ada artinya. Tapi kalau Tuhan hadir di gerejanya, jangan sekali-kali saudara meninggalkan gereja itu. Karena yang hancur bukan gereja, saudara yang hancur. Saya mengatakan hal ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah gerejanya, ketika saudara meninggalkan gerejanya, yang hancur saudara, bukan gerejanya. Tapi ketika Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, maka Tuhan memperlengkapi umatnya. Gerejanya akan terus dikuduskan, terus dilatih, terus dikuatkan. Yang tadinya tidak bisa mengajarkan firman Tuhan, kemudian sekarang bisa mengajarkan firman Tuhan. Yang tadinya tidak bisa mengatur, sekarang mulai sedikit demi sedikit mengatur. Mengatur bukan kepentingan untuk diri, tapi kepentingan Tuhan. Yang tadinya tidak bisa melayani, kemudian Tuhan latih dengan segala perlengkapannya untuk semakin bisa melayani dengan baik. Sehingga Tuhan semakin dimuliakan, bukan dirinya yang dimuliakan. Menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Tuhan latih, Tuhan latih. Saudara, di bumi pernah ada kemah suci dan bait suci. Begitu juga di surga. Yang aslinya ada bait suci di surga. Ada kemah kesaksian di surga. Kemah kesaksian yang sesungguhnya di surga ada di sana. Ada di bumi, ada di surga. Yang sebenarnya yang mana? Di surga. Di bumi adalah gambarannya, miniaturnya.
Kemah kesaksian yang sesungguhnya di surga menyatakan kehadiran dan kuasa dan kesetiaan Allah. Sekali lagi, kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, kesetiaan Tuhan. Kenapa kok bicara kesetiaan Tuhan? Apa yang dicurahkan di sana? Darah. Kenapa? Darah itu bicara apa? Ada yang perlu mati. Kenapa perlu mati? Karena ada hukum Tuhan di sana. Menyatakan kehadiran kuasa dan kesetiaan Tuhan. Dan dari tempat kudus inilah keluar para malaikat dan ketujuh malapetaka. Saudara, kemah suci berpusat pada hukum Allah yang tertulis dalam 10 perintah Allah, disimpan dalam tabut perjanjian, ditempatkan di ruang yang maha kudus. Ketika orang Israel berdosa melanggar hukum Tuhan, maka mereka akan datang kepada imam, lalu ada korban yang dipersembahkan di kemah suci. Ada darah yang tercurah. Kemah suci menjadi kesaksian akan belas kasihan Tuhan, karena korban penebusan dipersembahkan di sana. Ketika orang Israel berdosa, ada korban yang dicurahkan di kemah suci. Itu bicara apa? Bicara belas kasihan Tuhan. Itu bicara apa? Bicara pengampunan dosa diberikan kepada umatnya. Dan sekarang belas kasihan Allah yang sama bagi umatnya dinyatakan dalam penghakiman terakhir. Dalam skala yang lebih besar, yang sebenarnya. Munculnya kemah surgawi seharusnya ini menghibur orang-orang Kristen, bukan menakutkan mereka. Munculnya kemah suci ini menghibur orang-orang Kristen bahwa kita ditebus oleh Tuhan dengan darah anaknya yang mahal. Di zaman Firaun maupun Domitianus, saudara, gereja bisa bertahan dalam penganiayaan. Malah Firaun dan Domitianus tersingkirkan dan siap menerima murka Allah yang mengerikan. Berita ini adalah berita penghiburan bagi gereja Tuhan di sepanjang zaman. Di dunia yang semakin gak toleran terhadap kekristenan, terhadap kebenaran Kristen, terhadap moralitas Kristen. Siapa bilang gender manusia cuma 2? 474. Enggak 2. 474 gender. Bagaimana saudara menghadapi dunia yang saat ini? Firman Tuhan katakan, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka kemudian yang terjadi saudara, sebagaimana yang sudah dinubuatkan bahkan di kitab yang lain, penganiayaan akan semakin lebih keras, lebih hebat. Kristen dianggap sebagai ancaman dan akan terus diperangi dengan begitu hebatnya. Dan saudara tahu tidak ada agama yang lebih begitu luar biasanya dianiaya, dicemooh, ditentang, diperangi selain dari kekristenan. Kenapa kok kekristenan? Kenapa kok enggak agama lain? Kenapa kekristenan? Kira saudara boleh dibukakan ya. Kenapa kok kekristenan enggak agama lain ya? Karena iblis berusaha mengumpulkan kekuatannya dari 4 penjuru bumi, menutupi kebenaran. Saudara, dengan hal yang negatif ini pun saudara bisa lihat kenapa kok kekristenan enggak agama lain. Terus diperangi sampai sekarang, bahkan di Olimpiade kemarin. Saya nggak tahu bagaimana penutupannya. Agama Kristen akan menghadapi ancaman yang mengerikan di seluruh dunia. Hal-hal yang tidak pernah dibayangkan sebelum-sebelumnya itu kemudian terjadi. Ini bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang lama, tetapi semakin hebat dan semakin luas. Tetapi di tengah-tengah semuanya itu Tuhan tetap bertata di surga. Tidak ada yang dapat terjadi di luar kedaulatan Tuhan. Memang penganiayaan, memang kejahatan-kejahatan itu harus terjadi dan harus datang. Tetapi Tuhan itu kudus, sehingga dosa tidak akan dibiarkannya, tetapi harus dan akan selalu dihakimi oleh Tuhan. Baik di dunia ini sekarang maupun pada akhirnya. Saudara, kesetiaan Tuhan akan memastikan bahwa umatnya akan dikuatkan di tengah penganiayaan sekalipun. Dan para penindas mereka akan dijatuhkan di bawah malapetaka dari surga. Belas kasihan Tuhan tetapi kemudian dinyatakan dalam firman-Nya. Memastikan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus secara pribadi akan ditebus dari dosa.
Mereka ditebus dan mereka akan bersama berdiri di tepi lautan kaca, lautan kristal di surga. Mereka penuh dengan sukacita, mereka memuji Allah. Mereka menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Dan mereka ini ngapain sih sekarang? Mereka juga adalah saksi-saksi iman yang sekarang duduk di arena pertandingan, menyemangati kita yang sedang hidup, sedang berlomba dalam pertandingan, dalam perlombaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berlari. Mereka menyemangati, hai kamu gereja Tuhan yang masih berlomba, ciayo, ciayo, gambare, gambare. Aku sudah menang, kiranya kamu pun menang. Dan kita perangnya di mana? Di dunia yang Tuhan ciptakan. Kemenangan kita sudah begitu pastinya. Mereka menyemangati kita. Yang perlu kita kerjakan adalah sekarang, ayo kita berlomba dalam pertandingan yang diberikan ini. Sehingga ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita tidak malu. Kita boleh mengatakan, Tuhan, inilah saya. Dan kita boleh mendengar Tuhan berkata kepadaku, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kerajaan Bapakku. Kita pasti gak mau ya datang ke hadapan Tuhan dengan begitu malunya, karena kita tidak ada satupun pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Mereka berdiri di tepi lautan kristal dan memuji Tuhan, menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Saudara, pada akhir abad pertengahan, antara Prancis dan Inggris itu gak gitu banyak beda. Sama-sama kejam, sama-sama serakah, sama-sama fasik. Di Inggris, mereka yang mengikuti ajaran John Wycliffe itu dilarang. Di Prancis, kaum Waldensian dianiaya dengan begitu kejam. Seperti yang dibuatkan oleh kitab Wahyu. Baik Inggris maupun Prancis, mereka tidak bisa tahan kemudian bencana-bencana ilahi yang datang menimpa mereka. Bencana-bencana ini bagaikan tulah-tulah yang datang kepada mereka. Bencana-bencana ini memperingatkan mereka untuk bertobat dan berbalik kepada Yesus Kristus. Dan salah satu bencana itu yang besar adalah Black Death. Black Death. Bencana atau Black Death ini begitu mengerikan, menewaskan jauh lebih banyak daripada yang mati karena COVID. Menewaskan lebih dari 1/3 Eropa. Dan sering digambarkan dengan istilah tulah-tulah murka yang ada dalam kitab Wahyu 15 yang kita baca. Dan saudara, kesempatan yang menentukan bagi kerajaan Inggris dan Prancis itu tiba pada saat pencurahan Injil Reformasi Protestan pada abad 16. Perbedaan terjadi antara Prancis dan Inggris. John Calvin sebenarnya dari Prancis. Dia tulis Institutes of the Christian Religion. Kalau saudara baca pembacaan pembukaannya, itu ditujukan kepada Raja Perancis. Dalam bahasa Prancis. Berharap raja baca buku itu dan kemudian raja itu bertobat. Membawa dia kepada Kristus. Tapi Prancis begitu keras menekan Injil. Dan di Inggris ajaran reformasi juga mendapatkan pertentangan begitu keras di zamannya Vladimir. Para pengkhotbah dibakar. Mereka melarikan diri. Sampai kemudian atas anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan, banyak orang Inggris kemudian datang kepada Injil pada masa zamannya Ratu Elizabeth. Tetapi di Prancis sangat berbeda. Pada abad 17, Louis XIV dia mencabut maklumat Nantes namanya. Maklumat itu berisi kebebasan beragama. Dicabut kebebasan beragama itu dan ribuan orang Kristen dibantai dan ada yang dibuang ke pengasingan. Dan Injil secara resmi dilarang. Tidak boleh diberitakan. Dan abad ke-18 monarki di Inggris tetap teguh dan bertahan. Sedangkan monarki Perancis yang tidak bertobat jatuh ke dalam murka penghakiman Tuhan. Revolusi berdarah memenuhi jalan-jalan di Prancis. Dengan lagu yang kita sangat kenal ya. Do you hear the people sing a song of angry men. Wow, mereka mau lawan, mau serang.
Saudara, salah satu dari keempat makhluk memberikan 7 cawan emas yang penuh dengan murka Allah kepada ketujuh malaikat. 4 makhluk yang tadi berada di tengah-tengah tata Allah itu, salah satu yang muncul keluar. Dia bawa ketujuh cawan emas. Dia berikan kepada ketujuh malaikat. Para malaikat keluar dari tempat kudus. Mereka membawa ketujuh malapetaka. Dan terpancar kekudusan mereka. Dikatakan dalam kitab suci dalam Wahyu 15 ini, dikatakan berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan mengenai Allah dikatakan, Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Kenapa ini disampaikan? Karena sangat berkaitan dengan apa yang sedang terjadi dan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, Allah yang kekal akan menjamin bahwa penghakimannya atas kejahatan tidak akan pernah gagal. Setiap ciptaan akan terlimitasi, tetapi Dia adalah Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Penghakimannya atas kejahatan tidak akan pernah gagal. Allah yang kekal, Dia bukan hanya memastikan penghakimannya, Dia juga memastikan keselamatan yang diberikan kepada umatnya. Menyatakan bahwa Dia setia pada perjanjiannya kepada umatnya, dan itu tidak akan pernah gagal. Oleh sebab itu, saudara, tidak ada bangsa atau kuasa yang memberontak terhadap Dia akan terus bertahan. Tidak ada bangsa atau kuasa yang menganiaya umatnya yang akan dapat bertahan. Akan berlalu Tuhan singkirkan. Entah mereka akan dihakimi dalam sejarah dan dibinasakan, atau mereka akan menghadapi murka anak domba pada hari kedatangannya nanti. Kristus akan datang kembali untuk menghakimi dan menyelamatkan umatnya. Dan tidak ada seorang pun atau suatu bangsa yang menentang Allah tanpa harus menanggung akibatnya. Saudara, ketika kemah suci surgawi terbuka dan para malaikat membawa cawan murka itu, ini menunjukkan bahwa Allah meminta pertanggungjawaban manusia. Peringatan sudah diberikan, sekarang adalah pertanggungjawaban. Dan bangsa-bangsa harus memberikan pertanggungjawabannya atas firman yang sudah diberitakan, diwahyukan kepada mereka, tapi mereka tetap memberontak melawan Tuhan. G. Elet mengatakan, penekanan pada Allah yang kekal adalah sebuah pengingat bahwa meskipun kejahatan tampaknya mendominasi berbagai peristiwa dalam sejarah manusia, Allah adalah yang kekal, yang tujuannya tidak dapat digagalkan, bahkan oleh kejahatan setan dan roh-roh jahat. Tadi liturgis katakan, hikmat Tuhan tidak dapat terselami begitu dalamnya. Bahkan lewat kayu salib justru kemuliaan Allah terpancar. Justru salib adalah jalan. So, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam tempat kudus itu, dikatakan. Sebelum seluruh ketujuh cawan dari murka ini, dari malapetaka ini ditumpahkan. Saudara, peristiwa ini pernah terjadi di bumi sebenarnya. Ketika orang Israel di padang gurun, kemuliaan Allah turun ke atas kemah pertemuan dalam bentuk awan, asap, dan kemuliaan. Sehingga Musa tidak bisa masuk ke dalamnya. Begitu juga yang dilihat oleh Yohanes. Penuh dengan awan kemuliaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Sehingga gak ada siapapun yang bisa masuk. Begitu juga Musa pun tidak bisa masuk ke dalamnya dalam Keluaran 40. Lalu di zaman Salomo juga terjadi ketika bait suci itu diresmikan, diinaugurasi. Kemuliaan Allah memenuhi bait suci. Di 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai 11. Dan di Wahyu 15 ayat 8 ini juga dikatakan, kemuliaan Allah ini memenuhi bait suci sampai selesai ke-7 malapetaka. Artinya, tidak ada yang dapat menghentikan murka Allah yang terakhir ketika murka itu tiba. Tidak ada yang dapat menghentikan, tidak ada yang dapat menyetop Tuhan. Murka Tuhan pasti datang. Dan tidak ada lagi mediasi yang tersisa bagi mereka yang memberontak, yang tetap tidak percaya. Dan ketidakpercayaan mereka membuat mereka jatuh ke dalam malapetaka murka Tuhan. Saudara, di zaman Musa, penolakan Firaun yang keras kepala terhadap firman Tuhan sudah berulang kali.
Didatangkan tula-tula murka yang mematahkan kemudian kuasanya dan membebaskan umat Tuhan. Dengan cara yang sama, Tuhan pun mengirimkan malapetaka itu untuk membawa orang-orang dan bangsa-bangsa yang tidak mau taat, yang tidak mau bertobat kepada penghakiman. Kenapa? Untuk membela dan menyelamatkan gerejanya. Karena keadilan Tuhan, Tuhan yang adil dan benar. Saudara, orang Kristen adalah orang yang memiliki identitas martir walaupun tidak mati martir. Semua orang Kristen punya identitas martir walaupun tidak mati martir. Mereka sudah tidak takut lagi. Karena mereka sadar bahwa jiwa mereka aman di tangan Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari kasih Tuhan. Bahkan kematian sekalipun. Kuasa dunia, kuasa raja-raja, tidak ada yang dapat memisahkan, bahkan maut sekalipun. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara, orang Kristen adalah orang yang memiliki identitas martir walaupun tidak mati martir. Dan janganlah kita disibukkan oleh peristiwa-peristiwa di bumi yang berubah-ubah. Bumi akan terus berubah-ubah. Dunia ini akan terus berubah-ubah. Tapi sibukkanlah diri saudara dengan perkara-perkara surga. Ketika saudara menyibukkan perkara-perkara di surga, apakah saudara tidak akan khawatir untuk hal-hal kehidupan saudara? Tentu kita akan khawatir. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Lihat burung di udara. Lihat bunga di bakung. Kamu tahu siapa Bapamu yang mengasihi kamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kekhawatiran ada? Ada. Tetapi bukan fokus pada kekhawatiran. Fokus pada carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sibukkanlah diri saudara dengan perkara-perkara surgawi. Mengenai kekhawatiran, apa yang perlu kita lakukan? Berdoa, berlutut memohon kepada Tuhan. Mereka yang di surga menyanyikan pujian. Mereka punya identitas martir dan mereka benar-benar mati martir. Bersama dengan martir di surga, kita pun martir yang punya identitas martir di bumi ini. Menyanyikan nyanyian yang sama, bergabung bersama memuji Tuhan kita. Besar dan ajaib perbuatan-perbuatan-Mu ya Tuhan. Allah yang maha kuasa, adil dan benar jalan-jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Saudara, ketika umat Tuhan di bumi terhimpit oleh laut yang ada di depannya. Di belakangnya ada pasukan Mesir yang siap dengan kereta kudanya menyerang dan menyergap mereka. Mereka ada di belakang, di depan terhenti, nggak ada jalan, mau kemana? Dan Musa. Dan ini sebenarnya kalau saudara baca, saudara tahu bahwa mereka pun ke Laut Tebrau itu karena Tuhan suruh loh. Mereka terhimpit karena Tuhan tetapkan mereka terhimpit. Bahkan dalam keadaan ini, di dalam kuasa Tuhan. Dan Tuhan memberikan jalan kepada mereka. Musa katakan, janganlah takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan dilakukannya bagimu pada hari ini. Musa katakan kepada orang Israel, dan Tuhan mengirimkan kuasanya membelah Laut Merah untuk dilalui kemudian oleh bangsa Israel, dan kemudian pasukan Firaun mengikuti juga, berpikir mereka akan selamat, tapi mereka ditenggelamkan. Saudara, Allah memuliakan dirinya melalui perbuatan-perbuatan besar dan menakjubkan yang menunjukkan kuasanya. Allah yang sama, Allah yang membelah Laut Merah, juga menyebabkan tembok Yeriko runtuh. Allah yang sama, yang mempertobatkan Saulus dari Tarsus menjadi Rasul Paulus. Allah yang sama juga, Allah inilah, Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa inilah yang menyelamatkan umatnya dan membuka jalan bagi gerejanya hari ini. Gak perlu takut. Jangan takut. Kuatkanlah, berdiri teguh. Di hadapan bahkan tengah-tengah serigala. Allah tidak hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, tapi dia juga melakukannya dengan cara yang adil dan benar. Iblis akan pakai cara-cara yang tidak adil dan tidak benar. Tipuan demi tipuan akan didatangkan. Tapi cara Allah kita selain perbuatan-perbuatannya besar, tapi juga adil dan benar. Selalu orang fasik yang dia jatuhkan ke dalam penghakiman. Dan selalu orang yang dibenarkan melalui iman kepada Yesus Kristus yang dia selamatkan.
Dan saudara, kalau saudara tahu kebenaran ini, takutlah hanya kepada Tuhan, bukan Firaun di dunia ini. Takutlah kepada Tuhan, bukan penguasa di dunia ini. Bergabunglah bersama dengan para martir yang telah mendahului kita di surga, yang menyanyikan, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau saja yang kudus. Lihat apa yang terjadi. Diingatkan kepada orang Israel, diingatkan kepada gereja Tuhan. Nyanyian ini kan muncul bukan karena tidak ada sebabnya, ada sebabnya. Sehingga kemudian kenapa nyanyian ini muncul untuk mereka takut akan Tuhan? Kenapa mereka menyanyi takut akan Tuhan? Muncul karena tentara Firaun pernah hancur di Laut Merah. Sehingga seluruh bumi takutlah akan Tuhan yang berkuasa, yang memerintah di surga saat ini. Hanya Tuhan yang harus ditakuti dan tidak ada yang lain. Karena kekudusannya, karena kuasanya, hanya namanya yang harus dimuliakan, tidak yang lain. Dan hal yang sama terjadi dalam perjanjian baru ketika Herodes Agripa mulai menganiaya orang-orang percaya. Begitu kejamnya, dia membunuh Yakobus dengan pedang dan menangkap Petrus dengan maksud untuk kemudian setelah dipenjarakan dia cabut nyawanya juga. Para murid tidak kompromi, para rasul tidak kompromi, mereka berdoa. Mereka tidak mengubah doktrin mereka, mereka tidak mengadopsi gaya hidup dan penyembahan dan pengajaran duniawi, tidak. Tetapi sayangnya banyak gereja-gereja Injili saat ini melakukan kompromi-kompromi ini. Para rasul tidak kompromi. Mereka tahu ada kesulitan, mereka tahu ada kesusahan. Mereka tidak mengubah kekristenan, tidak mengubah doktrin itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa memohon kepada Tuhan. Di dalam ketidakberdayaan mereka, mereka memalingkan wajah mereka kepada Tuhan di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka. Mereka berharap kepada Tuhan, berharap Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan menakjubkan. Apa yang terjadi? Petrus dilepaskan. Ketika Petrus sampai ke tempat di mana jemaat berdoa supaya Petrus boleh dilepaskan, ada suara ketokan, lalu mereka lihat, seorang perempuan lihat, Petrus. Mereka yang berdoa bilang apa? Engkau sudah gila. Saudara baca. Engkau sudah gila dikatakan. Dan sama seperti kita, mereka lupa bahwa Allah benar-benar menjawab doa. Bahkan selagi mereka berdoa, Tuhan sudah menjawab doa mereka. Ketika doa mereka dijawab, mereka katakan kepada orang yang lihat Petrus, engkau sudah gila. Mereka seharusnya menantikan ketukan di pintu dan itu adalah Petrus, bukan? Kenapa saudara lemah dalam berdoa? Sangat mungkin karena saudara meragukan bahwa Allah mampu, bahwa Allah sanggup untuk menjawab doa. Sehingga saudara tidak berdoa. Allah benar-benar menjawab doa. Masalahnya berapa banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya dan berdoa. Kalau kita belajar dari Alkitab untuk takut akan Tuhan dan bukan kepada manusia, kita akan berdoa dengan pengharapan yang lebih besar. Kita akan mengalami kuasa yang lebih besar dari tempat yang tinggi, bukan dari dunia ini. Masalahnya, apakah saudara sungguh-sungguh percaya dan berdoa? Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Kerjakanlah sungguh-sungguh. Beresponlah bahwa Tuhan memberikan jawabannya. Saudara, kerajaan Allah telah datang ke dalam dunia dan sekarang sedang terus berkembang di sepanjang sejarah. Ini berarti selain berdoa kita harus hidup penuh dengan semangat sebagai saksi-saksi iman sampai dikatakan yang dinyanyikan sebagaimana yang dikatakan di ayat yang keempat, semua bangsa datang dan sujud menyembah Tuhan. Saudara, batu karang telah datang meremukkan kerajaan-kerajaan dunia ini. Pemerintahannya dimulai ketika dia datang dan kemudian dia naik ke surga dan terus berkembang. Pemerintahan Kristus telah dimulai. Paulus katakan 1 Korintus 15 ayat 25. Kita buka bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 25. Dia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya.
Dia memegang pemerintahan sebagai raja. Siapakah rajamu? Siapakah rajamu? Siapakah Tuhanmu? Apakah Kristus? Kalau raja saudara bukan Kristus, saudara akan diremukkan. Tapi kalau Kristuslah rajamu, saudara akan bersama sebagai pemenang, berdiri di tepi lautan kristal, memuji perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, adil dan benar. Kristus sekarang sedang memerintah dan menaklukkan melalui penyebaran Injil. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang berkomitmen pada pekerjaan ini. Karena kita tahu bahwa suatu kumpulan besar dari setiap suku, dari setiap bangsa, dari setiap kaum, dari setiap bahasa sedang berkumpul di atas sekarang sebagai penuaian kerajaan Kristus dan akan masuk bersama-sama kemudian yang mengikutinya ke dalam kemuliaan zaman yang akan datang untuk kemudian bersama-sama menyembah Dia. Di tepi lautan kristal, orang-orang kudus dalam kemuliaan berdiri di sana. Begitu banyak jumlahnya, berasal dari segala penjuru dunia, berpakaian putih, dibasuh dalam darah Yesus. Mereka sekarang memerintah di surga bersama anak domba Allah. Dikatakan ketika kita menyanyikan nyanyian yang sama sekarang di bumi ini dengan hidup kita, seirama, mengikuti nyanyian yang dibawakan oleh mereka bersama, kita diingatkan bahwa Kristus memerintah dengan penuh kemuliaan di dalam diri kita. Kita menyembah Dia ketika kita menyatakan iman kita kepada dunia. Walaupun di tengah-tengah dunia yang tidak percaya, walaupun di bawah ancaman perlawanan yang terus-menerus, dengan iman kita menyaksikan kemenangan Kristus yang merupakan pengharapan keselamatan kita. Kiranya saudara boleh menjadi orang-orang Kristen yang taat dan setia, melihat bukan dengan mata jasmani, melihat karena firman Tuhan katakan dipersiapkan untuk orang-orang di masa yang akan datang. Kiranya kita boleh bersama-sama ya menyanyikan lagu yang keempat, Yesus aku berjanji. Berjanji sebagai orang Kristen. Bukan lagi orang-orang yang takut, yang diteror sana sini, takut sana sini. Tidak, Kristus sudah menebus kita. Suatu perbuatan ajaib Tuhan berikan kepada kita. Yang perlu kita lakukan adalah berdiri tegap, beritakan siapakah Kristus. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita, kita datang kepada Tuhan. Minta Pak Marlo boleh menaikkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau yang telah membawa umat kudus-Mu ya Tuhan. Mereka yang mati di dalam nama Tuhan maupun orang-orang Kristen yang telah mendahului kami, yang meskipun mereka tidak mati martir tetapi mereka hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami berterima kasih kalau mereka yang telah menjadi teladan untuk kami ya Tuhan. Dan pengajaran firman-Mu menyatakannya dengan jelas kepada kami. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang boleh terus membimbing kami melewati padang gurun di dunia ini ya Tuhan. Sampai pada akhirnya kami nanti bertemu dengan Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih ada ketakutan, kekhawatiran. Kami ada keraguan di dalam mengikut Engkau. Dan kami pun ya Tuhan malas berdoa ataupun ragu apakah Tuhan menjawab doa-doa kami. Ampuni kami ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Raja kami, Tuhan kami yang telah menebus kami. Dan pastilah Engkau akan membimbing kami selama-lamanya sampai kami ketemu dengan Engkau. Biarlah kami mempercayakan hidup kami untuk Tuhan pimpin. Dan biarlah kami boleh semakin Tuhan gairahkan, Tuhan bawa untuk berdoa, memohonkan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tolonglah pakai kami juga ya Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan. Karena tidak ada lagi yang perlu kami takuti di dunia ini. Biarlah ketika kami pun mengajak orang-orang memberitakan Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar kami melakukannya dengan kelegaan, dengan kebebasan, dengan sukacita, dengan kasih.
bukan dengan ketakutan. Dan ketika kami menjalani hidup kami pun tidak ada kekhawatiran dan ketakutan, karena Tuhan kami bersama-sama dengan kami dan menjamin pertandingan di hidup kami ini, bahwa kami pasti akan menang, karena Tuhan sendiri yang telah menang atas maut, dan Tuhan yang terus bersama dengan kami. Pimpin kami umat-Mu ya Tuhan, sampai kami pun nanti menjadi orang-orang kudus-Mu yang berkumpul bersama-sama dengan orang-orang kudus Tuhan lainnya. Pakailah terus hidup kami. Pakai terus gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, untuk menyatakan siapa Engkau di tengah-tengah dunia ini, secara khusus di negara Jepang ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin.